adik-adik Petra Kids, apa kabarnya? Kakak harap semua adik-adik yang di rumah sehat-sehat ya. Oke adik-adik, kembali saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, kekuatan yang baru yang Kau berikan setiap kami untuk adik-adik yang di rumah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami mau menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami siap melayani Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, Engkau yang menolong kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami Tuhan. Dan biar apa yang kami nyanyikan, biar apa yang kami bawa di hadapan memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, saatnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan hati yang terbaik. Kita nyanyikan pujian kita. Kamu indah tiada
firman-Mu untuk setiap kami tak pernah terselami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau tetap setia untuk setiap kami Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah Tuhan, Engkau tetap setia. Tuhan tak pernah berubah dulu sampai sekarang Tuhan. Bapa, kami mau menyiapkan hati dan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat-hikmat-Mu yang baru Tuhan. Untuk setiap kami, untuk setiap adik-adik yang di rumah Tuhan. Tuhan, kami siap menerima firman yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Petra Kid. Wah, kakak lihat semuanya pada antusias ya. Tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan gerakan, dan tiba saatnya untuk dengar firman Tuhan. Minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Siapa yang ingat ayo? Ada nggak yang ingat? Ya, betul. Minggu lalu ceritanya tentang Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, minggu ini Kak Tuti mau cerita Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasakan bingung? Atau gimana ya? Saat ulangan merasa nggak ngerti. Nah, itu saatnya kita harus berdoa kepada Tuhan adik-adik untuk meminta hikmat supaya kita bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik. Tuhan mengingatkan apa yang sudah kita pelajarin. Nah, hari ini kita mau dengarkan ya kisah tentang Raja Salomo meminta hikmat. Nah, adik-adik, suatu hari Raja Daud ini sudah tua. Kalau sudah tua tuh gimana sih adik-adik? Biasanya matanya sudah rabun, rambutnya sudah putih, ya kan? Jalannya sudah susah. Nah, untuk itu Raja Daud mau ada orang yang menggantikan jadi raja. Nah, pada waktu itu Raja Daud tuh memiliki banyak anak laki-laki. Tapi adik-adik, Tuhan sudah menetapkan Salomo untuk menjadi penerus Raja Daud, untuk menjadi raja. Akhirnya Raja Daud memanggil Salomo, "Anakku Salomo, kemarilah." Nah, karena Salomo ini anak yang taat, jadi dia datang kepada bapaknya. Akhirnya si Raja Daud ini berkata, "Aku sudah tua dan sebentar lagi aku meninggal. Nah, Tuhan sudah memilih engkau, menetapkan engkau untuk menjadi penerus kerajaan ini, untuk engkau menjadi raja. Makanya aku akan mengurapi engkau." Nah, adik-adik, setelah Raja Salomo diurapi jadi raja, akhirnya Roh Tuhan kan berkuasa atas Raja Salomo nih. Nah, suatu hari adik-adik, ketika Raja Salomo sudah menjadi raja, Raja Daud kan meninggal nih. Tapi Raja Daud meninggal dengan damai sejahtera karena dia sudah punya penerus yang baik yang sudah ditetapkan Tuhan, yaitu Salomo tadi. Nah, suatu hari adik-adik, ketika Salomo pergi ke kota Gibeon untuk mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Nah, setelah mempersembahkan persembahan buat Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas semua pertolongan Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik? Salomo tertidur di Gibeon adik-adik. Nah, dalam tidurnya itu Salomo bermimpi. Mimpinya apa ya kira-kira adik-adik ya? Mimpi buruk atau mimpi yang baik ya? Nah, betul, mimpi yang baik. Mimpinya apa? Dalam mimpi itu waktu Salomo lagi tidur nyenyak, nah Tuhan berbicara kepada Salomo. Tuhan berkata, "Salomo, Salomo, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka akan kuberikan kepadamu." Itu kata Tuhan kepada Salomo.
Nah, adik-adik, kalau hari ini nih Tuhan Yesus bertanya kepada kita, anak-anakku yang kukasihi, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan. Apa yang akan adik-adik minta? Coba. Oh, minta sepeda. Oke, boleh. Yang itu minta sepatu. Boleh. Dan oh, minta kepintaran. Bagus, semuanya bagus. Nah, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita sungguh-sungguh. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta hal-hal yang duniawi. Tapi karena dia tahu bahwa dia masih muda, beban yang diberikan sebagai raja itu berat, makanya Salomo minta sama Tuhan dalam mimpinya. Tuhan, berikanlah kepadaku kebijaksanaan supaya aku dapat memimpin bangsa Israel dan aku dapat menimbang, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang baik. Nah, karena permintaan Salomo itu sungguh baik di mata Tuhan adik-adik, akhirnya Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Dan selain hikmat, ada bonus adik-adik yang diberikan kepada Tuhan untuk Salomo. Salomo juga diberikan kekayaan yang melimpah. Nah, Salomo dengan segala kekayaannya dia tidak sombong. Nah, kalau dipikir-pikir adik-adik, dari dulu sampai sekarang raja terkaya itu adalah Salomo. Raja yang penuh hikmat juga Salomo adik-adik. Nah, pada suatu hari ketika itu, nah Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Salomo. Ketika Salomo kembali ke Yerusalem, tiba-tiba adik-adik ada dua orang ibu yang dibawa ke Salomo. Nah, dua orang ibu itu, yang satu sedang menggendong bayi, yang satu tidak menggendong bayi. Mereka berebut bayi itu, mereka nangis. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita saksikan lewat videonya. Semuanya duduk yang manis, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Mari kita saksikan. Komik Alkitab Anak. Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua."
Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan kan ceritanya bagaimana? Nah, dua orang ibu itu berebut bayi. Tapi karena Raja Salomo sudah meminta hikmat dari Tuhan, nah makanya Raja Salomo berhikmat. Kok Raja Salomo kejam sih, Kak Tuti? Kenapa suruh potong bayi itu? Tidak, adik-adik. Nah, Raja Salomo waktu suruh mengambilkan pedang itu adalah hikmat dari Tuhan. Raja Salomo hanya ingin tahu siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Ternyata adalah ibu yang pertama, yang tadi penuh belas kasihan, yang tidak boleh dipotong bayinya. Nah, adik-adik, kita juga mempraktekkan ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi. Ketika kita kesulitan mengerjakan PR, ketika ulangan, nah kita mau minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan apapun, kita juga meminta hikmat dari Tuhan, supaya keputusan kita tidak salah dan kita tidak menyesal. Ya adik-adik ya. Nah, dari cerita ini kita banyak belajar ya bahwa kita ini butuh Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala hikmat, sumber segala apa yang mau kita putuskan itu kita pengharapan kita mengharap kepada Tuhan. Nah, ada ayat hafalannya loh adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 9 ayat 10. Begini bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau hafalkan ayat ini dengan sungguh-sungguh dan ikuti Kak Tuti ya. Oke, semuanya berdiri, siap? 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi adik-adik ya. 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, silahkan duduk adik-adik. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita semuanya wajib jadi anak Tuhan itu untuk takut akan Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal.
Sebab Engkau adalah Allah sumber hikmat bagi kami. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kebimbangan, Tuhan, biar kami berharap kepada Engkau, meminta hikmat kepada Engkau seperti Raja Salomo, Tuhan. Maka kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh kepada Engkau, hidup kami akan lebih baik lagi. Dan Tuhan, kami senantiasa akan menjadi terang dan garam buat teman-teman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pagi adik-adik, selamat jumpa ya. Hari ini kita akan membuat kreativitas. Kreativitas apa yang kita akan buat? Adik-adik senang nabung gak? Nah, hari ini kita buat kreativitas celengan. Yuk adik-adik, kita simak pembuatannya. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan barang-barang apa saja yang kita akan pakai. Di sini ada kardus bekas ya, bisa dipotong 12 kali 12, tergantung adik mau buatnya lebih besar atau lebih kecil. Ada kertas kado, ada origami, ada gunting, double tip, lem uhu, dan ada mata nanti ya. Itu saja.
Oke adik-adik, sudah ditempel, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita akan memberikan aksesoris kepada celengan kita. Ini buat senyum di bibirnya. Adik-adik bisa beli mata seperti ini, bisa juga dari kertas, ada yang bisa bikin dari kertas juga ya. Kita tempel, wah jadi bagus seperti ini adik-adik. Baik adik-adik, mata dan mulutnya sudah kita tempel ya. Hasilnya bagus kan? Nah, kita bisa masukkan, adik-adik kalau ada uang jajan, kita bisa masukkan berupa kertas ataupun logam. Nah, jadilah celengan. Mari kita rajin menabung. Oke adik-adik, sudah jadi tabungan kita pagi hari ini. Bagus kan? Tuh ada matanya. Biarlah kita semua menjadi anak-anak yang rajin menabung. Salam jumpa.